Kami dari FRI 026 akan mempresentasikan tentang penerapan Internet of Things, sistem logistik barang dapat menerima barang dan diangkut dengan komponen pendukung dan termonitor dengan baik. Dengan membuat aplikasi sosial pada telepon seluler dengan menggunakan sistem IoT yang akan memperlihatkan suhu pada box mobil secara real time. Boleh di next. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aldi Alvino dengan NIM 120 322 3024. Dan selanjutnya ada Rizky Maulana Rahman dengan NIM 120 322 0088. Dan terakhir ada saya Nugraha Nofran Widiana dengan NIM 120 322 0058. Boleh di next. Masuk ke latar belakang, yaitu transportasi merupakan elemen utama dalam kegiatan logistik yang harus memastikan pengiriman dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan terbesar adalah dengan menjaga kondisi barang, terutama suhu makanan, agar tetap sesuai standar selama proses pengiriman. Sistem logistik konvensional memiliki keterbatasan dalam memonitor barang secara real time. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis internet atau IoT yang dapat memantau suhu makanan dalam kargo logistik menggunakan sensor DS18B20, yaitu sensor suhu, dan node MCU ESP8266, yaitu mikrokontrolernya, dan Arduino, serta komunikasi GPRS SIM 900A untuk pengiriman data ke cloud storage. Next. Di sini ada purpose. Kita harus memastikan kegiatan transportasi logistik dapat dilakukan secara efektif dengan memantau suhu makanan agar sesuai standar selama pengiriman. Ada behavior, yaitu kita akan menggunakan IoT untuk memonitor suhu secara real time dan memberikan notifikasi jika suhu di luar batas yang ditentukan. Sistem manajemennya memberikan informasi suhu makanan secara otomatis kepada pengguna melalui perangkat yang telah terhubung. Ada analisis, yaitu mengolah data suhu yang dapat dikumpulkan untuk memberikan wawasan terkait kondisi kargo makanan selama perjalanan. Application deployment-nya yaitu mengintegrasikan aplikasi berbasis IoT untuk memantau suhu, pemberitahuan tentang suhu, dan menganalisis data suhu. Security-nya untuk memastikan data yang dikirim melalui jaringan aman dari gangguan dan penyalahgunaan. Next. Di sini ada modeling process and specification system. Dimulai dari merancang hardware, terus lanjut ke merancang software. Setelahnya, sistem sudah aktif. Jika suhu terbaca oleh Arduino, maka modul GPS SIM 900A mengirim data ke data cold storage. Lalu dilanjutkan dengan data ditampilkan di dashboard cloud secara real time. Selanjutnya, sistem memberi notifikasi jika suhu melebihi batas dan selesai. Jika suhu tidak terbaca oleh sistem, maka pengukuran akan diulangi. Di sini ada beberapa alat untuk pengumpulan data, yaitu sensor DS18B20. Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu pada makanan dan ruangan pada saat proses pengiriman. Dan modul GPRS SIM 900A digunakan untuk mengirim data yang telah diolah oleh sistem ke cloud storage. Pemrosesan data dilakukan oleh mikrokontroler Arduino untuk mengelola proses
mengelola dan memproses data yang diterima dari sensor suhu DS18B20, dan kemudian modul GPRS SIM900A mengirimkan data tersebut ke cloud storage. Pengiriman data. Proses pengiriman data dilakukan menggunakan modul GPRS SIM900A yang menggunakan Arduino, yang memungkinkan Arduino untuk terhubung dengan jaringan seluler dan mengirimkan data ke platform cloud. Untuk penyimpanan data, data suhu yang dikumpulkan akan disimpan di cloud untuk tujuan analisis historis dan pelaporan, dan data suhu akan disimpan pada platform database yang memungkinkan query dan analisis lebih lanjut. Pengelolaan data dan pemeliharaan sistem. Penyimpanan dan backup data untuk menghindarkan kehilangan data. Mikrokontroler dan sensor akan memerlukan pemeliharaan dan pembaruan software secara berkala untuk memastikan data dikumpulkan tetap akurat dan sistem tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Ali Alvino. Selanjutnya adalah Dipersilakan Ali. domain model specification. Untuk virtual entity-nya sendiri itu ada virtual temperature monitor, virtual coolbox status, notification system, dan web dashboard. Untuk service sendiri ada dua, yaitu real-time temperature monitoring dan notification service. Selanjutnya untuk physical entity-nya itu ada food cargo dan coolbox portable. Untuk resource sendiri ada cold storage Firebase dan network resource GPRS. Untuk device sendiri itu Arduino Uno. Yang di dalamnya ada sensornya yaitu DS18B20 dan aktuatornya yaitu Taekwon Strip 12703. Untuk perangkat kerasnya sendiri itu ada Arduino Uno, sensor DS18B20 dan modul SIM900A. Untuk datanya yang diambil itu real-time suhu dan riwayat suhu. Seperti yang dilihat pada gambar dari domain model specification berikut. Selanjutnya, physical entity-nya itu kan ada food cargo. Food cargo itu objek fisik berupa makanan yang perlu dipantau suhunya agar kualitas tetap terjaga. Dan ada juga coolbox portable, yaitu penyimpanan fisik untuk makanan yang dilengkapi sensor dan perangkat pengatur suhu. Untuk virtual entity-nya itu ada virtual temperature monitor, yaitu untuk memantau suhu secara real time dan menyediakan data kepada aplikasi. Lalu untuk virtual coolbox status itu untuk memantau kondisi coolbox seperti suhu dan status operasional. Notification sistemnya untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna jika suhu melewati ambang batas. Web dashboard sendiri itu berfungsi untuk menampilkan data suhu, status coolbox, dan riwayat lainnya kepada pengguna. Untuk device itu ada Arduino Uno, yaitu microcontroller untuk membaca data dari sensor dan mengatur aktuator. Untuk sensornya sendiri itu yaitu DS18B20, yaitu kegunaannya untuk sensor untuk mengukur suhu makanan di dalam coolbox. Untuk aktuatornya sendiri itu Taekwon Strip 12703 yang berguna untuk mengatur suhu di dalam coolbox agar tetap sesuai. Untuk resource-nya yaitu ada coolbox storage Firebase yang berguna untuk menyimpan data suhu secara terpusat untuk monitoring dan analisis. Yang kedua itu network source GPRS yang berguna mengirimkan data dari perangkat ke cloud melalui jaringan GPRS. Untuk service sendiri, yang pertama itu ada real-time temperature monitoring, yaitu layanan untuk memantau suhu secara real-time melalui sensor dan dashboard. Untuk notification service sendiri itu memberikan peringatan kepada pengguna jika terjadi kondisi abnormal. Selanjutnya ada information model specification. Yang pertama itu ada visual temperature monitor. Untuk entity-nya, entity type-nya itu temperature monitoring system, ID-nya temperatur 1, untuk atributnya temperatur, dan atribut type-nya Celsius, yaitu memantau suhu secara real time dan memacu aliran data. Untuk yang kedua ini yaitu virtual coolbox status. Untuk entity type-nya sendiri itu refrigeration monitoring system, untuk ID-nya coolbox 1, atributnya power status, dan untuk
atribut type-nya itu string, dan ini untuk melacak status operasional Coolbox. Contoh, status Coolbox itu on atau off, nyala atau mati. Untuk notification system-nya, entity type-nya itu event notification system. ID-nya sendiri itu notification 1, atributnya message, atribut type-nya itu string, itu notification message. Itu menghasilkan notifikasi untuk suhu abnormal. Terus ada web dashboard virtual entity-nya. Lalu entity type-nya dashboard interface system, ID-nya itu system 1, atributnya display data, atribut type-nya itu array. Itu temperatur, battery level atau status. Statusnya itu untuk menampilkan data yang dikumpulkan pada dashboard untuk pengguna. Selanjutnya ada service specification. Untuk aspeknya sendiri, yang pertama itu service in the system. Yang pertama itu ada monitoring suhu, yaitu memantau suhu secara real time. Yang kedua, notifikasi suhu, memberikan peringatan jika suhu keluar dari ambang batas. Yang ketiga itu menyimpan data, itu menyimpan data suhu dan riwayatnya di cloud storage. Yang kedua, ada service type, yaitu yang pertama itu pada service type itu ada monitoring suhu, itu REST API untuk komunikasi data suhu dari sensor ke server. Yang kedua ada notifikasi suhu, event based notification untuk peringatan suhu abnormal, dan ada penyimpanan datanya itu cloud storage untuk menyimpan data suhu. Yang ketiga itu ada service input and output. Untuk inputnya sendiri suhu dalam format Celsius, waktu pengukuran timestamp, dan ID perangkat. Untuk outputnya monitoring suhu data real time dalam bentuk grafik atau table. Untuk notifikasi suhunya peringatan dalam bentuk pesan atau alert. Dan untuk penyimpanan datanya riwayat data suhu dalam format JSON atau table. Selanjutnya adalah service endpoint. Itu ada monitoring suhu, API monitoring temperatur. Untuk notifikasi suhunya API alert temperatur. Dan penyimpanan data itu API storage temperatur. Untuk service schedule-nya itu yang untuk monitoring suhu itu dilakukan secara terus-menerus untuk memperbarui suhu real time. Terus untuk notifikasi suhunya dipicu hanya ketika suhu berada di luar ambang batas. Dan untuk penyimpanan datanya dilakukan secara berkala setiap ada data baru yang diterima. Untuk service precondition-nya, untuk monitoring suhunya itu sensor harus terhubung dan berfungsi. Untuk notifikasi suhunya, ambang batas suhu harus ditentukan sebelumnya. Untuk penyimpanan datanya, server atau cloud storage harus aktif dan dapat menerima data. Dan yang terakhir itu ada service effects. Untuk monitoring suhu, pengguna dapat melihat data secara real time untuk memastikan suhu tetap stabil. Untuk notifikasi suhunya, pengguna menerima peringatan jika suhu tidak normal untuk mengambil tindakan cepat. Untuk penyimpanan datanya, riwayat suhu tersimpan dan dapat digunakan untuk analisis. Selanjutnya adalah IoT level. Berikut adalah grafiknya. Untuk komponennya sendiri itu ada device GPRS SIM900A. Fungsinya itu modul komunikasi yang mengirimkan data dari sensor ke server melalui GPRS. Alur kerja itu mengirimkan data suhu dari sensor ke sistem. Lalu komponen selanjutnya itu ada research atau mengukur dan menyediakan data suhu. Fungsinya sendiri mengukur suhu dari sensor dan menyediakan data untuk diproses lebih lanjut. Alur kerjanya itu mengolah data suhu sebelum diteruskan ke controller service. Selanjutnya adalah controller service atau mengelola data dari sensor. Fungsinya sendiri mengelola, memvalidasi, dan menyiapkan data suhu untuk dikirimkan atau disimpan. Untuk alur kerjanya memvalidasi dan menyiapkan data untuk disimpan atau diteruskan ke REST API. Lalu selanjutnya ada database. Fungsi sendiri untuk menyimpan data untuk keperluan historis dan analisis. Alur kerja sendiri menyimpan data suhu yang dapat diakses oleh app atau sistem lainnya. Selanjutnya ada REST service. Fungsi sendiri menyediakan API untuk komunikasi antara perangkat dan server. Alur kerja sendiri meneruskan data suhu ke aplikasi atau penyimpanan data di database. Lalu yang terakhir ada app atau memantau suhu secara real time. Fungsi sendiri menampilkan data suhu secara real time kepada pengguna dan menyediakan notifikasi. Untuk alur kerja sendiri menampilkan data suhu terkini dan historis kepada pengguna.
Untuk Alura sendiri itu pertama itu kan app atau memantau suhu secara real time. Lalu selanjutnya itu ke REST service untuk mengirimkan data ke server. Lalu data itu disimpan di database untuk menyimpan dan menyediakan suhu. Lalu selanjutnya ke controller service mengelola data dari sensor. Lalu selanjutnya ke resource atau mengukur dan menyediakan data suhu, dan yang terakhir ke device atau GPRS SIM100A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Maulana Rahman. Baik, selanjutnya yaitu ada functional view specification yang terdiri dari perangkat, komunikasi, layanan, manajemen, dan keamanan security. Perangkatnya atau device tersendiri itu yaitu sensor DS18B20 atau sensor suhu untuk pengukutan suhu dalam mobil coolbox. Coolbox untuk tempat penyimpanan makanan yang dikirim. Komputasi perangkat yaitu Node MCU ESP8622 yang mengelola input dari sensor dan pengiriman data ke cloud. Modul GPRS SIM900A digunakan untuk mengirim data yang telah diolah sistem ke cloud storage. Microcontroller Arduino Uno bertugas untuk mengelola dan memproses data yang diterima dari sensor suhu DS18B20. Dan kemudian modul GPRS SIM900A mengirimkan data tersebut ke cloud storage. Kemudian selanjutnya itu ada communication. API tersendiri communication API S itu REST APIs untuk interaksi antara node MCU dan backend Firebase. Protokol komunikasi HTTP/HTTPS untuk komunikasi ke Firebase dan aplikasi atau web. Layanan servisnya yaitu ada layanan asli atau native service, fungsi bawaan node MCU untuk pengelolaan data lokal. Dan yang kedua ada layanan web atau web service, layanan berbasis cloud Firebase yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data. Yang ketiga, manajemen yaitu aplikasi meliputi pengelolaan fungsi dan layanan aplikasi melalui dashboard admin. Selanjutnya, manajemen database, administrasi dan pemeliharaan database Firebase. Kemudian, manajemen perangkat meliputi pemantauan suhu dan status node MCU dan sensor. Yang terakhir yaitu keamanan atau security yang terdiri dari autentikasi, menerapkan mekanisme untuk memverifikasi identitas perangkat dan pengguna. Yang kedua ada otorisasi, menetapkan hak akses pengguna dan perangkat untuk interaksi dengan sistem. Yang terakhir ada aplikasi web, interface pengguna yang memungkinkan monitoring dan kontrol kendaraan secara real time, service aplikasi backend yang menangani logika aplikasi, interaksi, database, dan pengelolaan sesi. Selanjutnya, berikut merupakan sketsa dari functional view specification. Selanjutnya, berikut juga merupakan di mana sistematis pekerja dari sistem dari view specification dalam IoT yang diterapkan kepada mobil coolbox tersendiri. Selanjutnya, ada device dan component integration, yaitu langkah pertama pembacaan suhu yang dibaca oleh sensor DS18B20, membaca suhu lingkungan dan mengirimkan data dalam format digital ke Arduino Uno melalui protokol komunikasi 1 wire. Langkah kedua, pemrosesan data. Arduino Uno memproses data suhu, melakukan validasi dan menyiapkan untuk dikirim ke layanan cloud. Langkah ketiga, pengiriman data ke cloud. Arduino Uno mengirimkan data suhu melalui modul GPRS SIM900A menggunakan komunikasi berbasis protokol REST. Langkah keempat, penyimpanan Firebase. Data yang diterima oleh Firebase disimpan untuk keperluan analisis dan akses oleh aplikasi.
Next. Selanjutnya ada pun itu application development yang terdiri dari aspek dan deskripsinya. Yang pertama ada sensor suhu, yaitu DS18B20 digunakan untuk mengukur suhu di dalam coolbox portable. Yang kedua ada microcontroller. Arduino Uno digunakan untuk membaca data dari sensor dan mengolahnya. Yang ketiga yaitu modul GPRS atau SIM900A untuk mengirimkan data suhu ke cloud melalui HTTP. Yang selanjutnya ada platform yaitu Arduino IDE, Firebase atau Cloud Storage, PHP, Proxy Server, Ubuntu Server 9.04. Proses utama, satu membaca data suhu sensor DS18B20.2 mengirimkan data Firebase melalui HTTP://, menampilkan data suhu secara real time melalui website. Selanjutnya ada fitur utama sistem yaitu monitoring suhu atau menampilkan data suhu real time dan grafik perubahan suhu di website. Yang kedua ada penyimpanan data. Data suhu disimpan di Firebase untuk akses historis. Yang ketiga, notifikasi memberikan peringatan jika suhu melalui ambang batas. Nah, adapun pengujian sistemnya yaitu akurasi sensor, yaitu sensor DS1820 memiliki akurasi 97.692% setelah kalibrasi. Yang kedua, pengiriman data rata-rata delay 44 detik di outdoor dan 48 detik untuk indoornya. Dan konsumsi daya coolbox portable pengonsumsi 3,14 Ah dan 36 Wh selama 1 jam pengguna. Selanjutnya. Baik, terakhir ada kesimpulan. Jadi dari hasil pengukuran dan simulasi yang telah dilakukan secara dianalisis dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi dari sensor DS18B20 adalah 97,692% dan nilai konstansa variansi sebesar 0,625303%. Pengiriman data melalui SIM900A menggunakan traffic HTTP. Pengiriman data dari EndNode ke cloud storage pada saat outdoor adalah 44 detik dan pada saat indoor sebesar 48 detik. Yang terakhir, GPRS bekerja dengan baik untuk monitoring dikarenakan data terkirim dengan tidak adanya loss ke cloud storage. Daya yang dibutuhkan untuk menggunakan coolbox portable adalah 3,14 ampere hour dan 36 watt hour. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.